bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, dan rekan Dakta hingga ke pukul 20 nanti ya kita akan masuk di Bincang Budaya bersama BKMB Bagasasi, membahas gali sejarah dan budaya Bekasi. Tentu ini sangat luar biasa ya. Jangan ngaku warga Bekasi kalau nggak tahu sejarah dan budaya Bekasi. Dan alhamdulillah di studio kami sudah hadir dua narasumber kami. Ada Bang Rafiq Hafiludin Sadli, pemerhati budaya. Assalamualaikum Bang Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditemani Bang Oman Abdul Rojman, pekerja budaya. Assalamualaikum Bang Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah, hari ini lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah, harus itu ya. Kayaknya jangan ngaku jadi warga Bekasi kalau nggak tahu ya sejarah dan budaya Bekasi ya. Harus nggak sih itu seperti itu? Iya, kudu kalau kata orang Bekasi. Kudu, wajib ya, harus, mesti. Iya, kalau wajib terdosa. Apa sunnah ini? Enggak ya? Ya, masalahnya jati diri ya. Itu ntar malu. Masalahnya kan orang luar itu lebih ingin tahu ketimbang orang pribuminya. Ntar kalau orang luar lebih tahu, kehilangan jati diri nih. Malu jadinya ya. Malu. Baik. Sejarah dan budaya Bekasi tentu yang memang harus rekan Dakta ketahui, meskipun kita juga sudah pernah mengulas, tapi mengingatkan kembali kan nggak ada salahnya ya Bang Oman ya. Ya memang harus begitu, harus berulang kayaknya kan. Iya. Supaya tetap melekat gitu. Baik. Lalu bagaimana kita bisa mengenal sejarah dan budaya Bekasi ini? Saya ke siapa dulu nih? Ke Bang Oman dulu, Bang Rafiq silakan. Bang Oman. Jadi kalau mengenal budaya Bekasi, sebetulnya orang yang dilahirkan di Bekasi atau ada yang merasa sebagai masyarakat lokal Bekasi, sebetulnya tanpa disadari dia sudah bersentuhan dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi gitu, dari mulai dilahirkan kalau yang brojol sampai nantilah sampai mata lagi ya. Gitu. Karena setiap aktivitas kehidupan di sini paling tidak sentuhan atau tradisi budaya Bekasi mulai mereka kenal gitu. Misalnya dari pendatang dari berbagai daerah yang ada di Nusantara ini. Paling tidak kalau dia di Bekasi bohong aja kalau nggak kenal nasi uduk pagi-pagi gitu. Ya kan gitu ya Bang Rafiq ya. Betul. Silakan lanjutkan Bang Rafiq. Jadi kalau berbicara Bekasi, budaya Bekasi, berarti kan perilaku harian yang dianggap baik itu. Nah kebetulan kan orang Bekasi mau kerjaannya banyak, Maman. Iya. Oh gitu ya? Iya, tidur aja jadi kerjaan. Bukan tidur itu ibadah ya? Iya, Tidur aja dihitung kerja gitu ya. catatan kebudayaan, catatan kebudayaan itu dari tidur dulu sebelum bukan dari bangun tidur tadi. Tidur pun bisa dapat inspirasi ya. Iya. Bermimpilah gitu ya. Iya, jadi benar kata Bang Oman gitu. Orang Bekasi itu rutinitasnya itu udah jadi budaya. Dari nyarap, dari tadi aja tidur udah ada waktunya. Subuh udah bangun. Nah, tinggal langsung beberes mikirin sarapan. Gitu. Nah, sarapan sama makan kudu beda itu menunya. Nyarap ya. Iya, nah itu udah budaya banyak tuh, dari kuliner, dari adab sehari-hari gitu. Jadi orang Bekasi itu kalau kata Bang Oman biar kata sedikit tapi otentik. Mempengaruhi perilaku orang. Iya, bisa mempengaruhi perilaku orang. Mau nggak mau tuh orang pendatang ngikut itu budaya kita tadi itu. Pagi-pagi udah ada nasi uduk gitu. Akhirnya pola hidup orang pendatang ngikut ya Bang Maman dengan sendirinya. Dan bisa dilihat ketika masuk area industri ya, kawasan industri ya. Mereka yang mungkin semula agak belum mengenal lebih secara dekat, tapi sekarang udah terbiasa itu. Iya. Sama nasi uduk sama betul macam-macam ya. Sama dulu zaman kita gabus pucung itu langka.
Nah sekarang rebutan tuh kota sama kabupaten. Saling mengklaim ya. Dalam arti bahwasannya kuliner khas Bekasi aja sudah jadi kuliner bersama gitu dari berbagai macam suku yang tinggal di Bekasi. Nah berarti walaupun sedikit yang orang asli Bekasi kan sangat besar pengaruhnya dengan pola hidup mereka di Bekasi. Dan kita terima kasih Bang Rafiq ya, Bang Apep gitu saya sebutnya. Masyarakat yang dari mana-mana se-Nusantara itu datang ke Bekasi, mereka bawa budayanya, tapi juga menghargai keberadaan budaya di Bekasi. Nah, ini yang menurut saya asik. Harus asik ya. Harus. Kan, istilahnya budaya itu memang untuk selain tadi jati diri, tapi untuk bahan komunikasi sebenarnya sosial seperti itu. Untuk lebih mengenal wilayah dan lingkungan sebenarnya, bukan dari personal manusianya tapi lingkungannya, itu alam, bagaimana bersikap itu. Yang dekat kali kudu bagaimana tuh memperlakukan kali. Yang mepet ke sawah bagaimana kan. Itu sebenarnya budaya Bekasi itu lebih melekat ke lingkungan ketimbang ke pemikiran atau filsafah manusia. Baik. Jadi dalam banget. Enggak apa-apa. Kita ngarahin biar jangan sampai dalam banget. Jangan justru yang detail itu kita juga harus tahu ya. Iya. Lingkungan aja kita mengarahinnya. Karena kan budaya kan nggak mencakup kayak tradisi kesenian dan sebagainya. Pola kita juga termasuk budaya ya. Betul. Nah, salah satu kesenian itu kan salah satu dari bagian dari budaya. Iya. Makhluk budaya kita. Jadi semua istilah budayawan itu sebenarnya kita semua pelaku manusia, ciri cara manusia. Iya. Itu. Perilaku kita ya. Sehari-hari menjadi budaya, kebiasaan ya. Ya. Makanya di kota itu lebih degradasi, lebih memudar karena udah nggak ketemu lagi kali yang bersih, ketemu lagi pohonan yang adem. Itu. Tapi istilahnya dengan adanya produk budaya seni, nah bisa memperluas wawasan orang kota sehingga paham tuh sama budaya wilayah khusus Bekasi itu. Oke, baik. Ke perilakunya nih bagaimana yang bisa membudaya untuk Bekasinya yang sudah yang dari dulu sampai sekarang masih ada atau memang sudah nggak ada ini? Itu sih udah otomatis ya. Jadi kalaupun budaya itu mengikuti perubahan kayak gini aja nih, kita ngomong Bekasi tapi nggak pakai bahasa Bekasi gitu ya. Kalau saya pakai ngomong bahasa Bekasi bagian ora ilok ntar. Paul P-nya ngerti apa ora? Jadi yang ngomong apa? Ngomong apa sih? Harus ada translatornya ya. Ya jadi perilaku itu memang budaya sih mengikuti perubahannya, tapi tidak harus keluar dari dari nilai-nilai yang terkandung selama ini. Leluhur kita kan mengajarkan itu. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu loh. Setidaknya kita kagak boleh sampai lupa lah gitu. Empok apa tadi apa? Neng ya? Neng gitu. Neng aja dah. Neng. Iya. Neng aja. Neng Gulfi. Biar mudahan dikit dah. Jangan tua-tua dah. Pantas gak sih ngomong gitu, maksa gak sih? Iya kagak apa-apa. Apa kalau di budaya barat mah sama perempuan kan nggak boleh bener ngomongin umur. Kalau di budaya Bekasi makanya umur nggak masalah. Bodoh temenan. Bodoh apa dah? Lu siapa? Ukuran umur di Bekasi mengikutin kelapa sih. Makin tua santannya makin banyak. Ilok. Kita ngomong bahasa Bekasi aja, mau Ulfi ntar Neng Ulfi baru. Tadi dia melegek banget dia. Iya. Aduh, Masya Allah. Kayak rekan Dakta juga harus bergabung ya di sini ya. Mau bahasa Bekasian Jo ya, silakan ya. Iya. Betul, alhamdulillah bener ini Dakta. Ya, terima kasih kita sama Dakta. Kita menggali
sejarah dan budaya Bekasi. Karena budaya itu nanti hasil produknya selain seni, spiritual. Iya, otomatis perilaku baik kan. Iya benar. Iya, makanya saya mah kadang-kadang budaya narkoba, wah itu kriminalisasi budaya. Budaya mah nggak ada yang jelek. Jadi budayanya ke bawah jadi negatif ya? Iya, padahal budi dan daya itu kan hasil akhir baik. Iya, cipta rasa karsa ya. Dan budaya itu sebenarnya secara global proses belajar. Masa salah mulu? Kayak stop budaya korupsi aja itu salah itu ya. Iya. Ngajok belajar budaya, ngajok gitu. Iya. Nah kalau urusan yang jelek perilaku manusianya, kalau di kita mah disebutnya pemali. Itu. Jadi pantangan. Pamali. Iya. Itu. Banyak pantangan yang diajarkan leluhur kita. Montong begini, montong begono gitu kan. Artinya orang montong. Montong. Bukan duren. Hanya mau jual montong. Musangking. Kenapa? Palembang. Mau lebih benar buka kamus bahasa Bekasi. Kita cari kamus dulu ya Bekasi. Montong apa ya? Ada Dr. Hoir Abdul Hoir itu yang buat Dr. Abdul Hoir kamus bahasa Bekasi. Iya. Jadi mau lebih nyiapin kamus ntar kita siapin. Siapin ya. Ya. Nanti kita mungkin di segmen selanjutnya bisa gali kamus Bekasi ya. Bisa. Iya. Iya. Ya, Bisa ya. Banyak sekali itu diksi kata-kata bahasa Bekasi yang mungkin di Betawi di Jakarta nggak ada. Kalau orang Bekasi ngomong, orang Jakarta melegeg, kagak ngerti, orang ngerti. Gitu misalnya tenggengan, mungkin orang Jakarta apaan gitu. Tenggengan. Iya. Orang Bekasi ngerti, orang Jakarta ngomong tuh kita paham apa yang dimaksud. Tapi kalau kita yang bicara, orang Betawinya melegeg. Gitu. Tapi kan kalau ngomongin tadi Betawi dengan Bekasi kayak beririsan nggak sih sebenarnya? Iya sebenarnya Mbak. Apa turun temurun gitu dari sananya Betawi dulu baru Bekasi? Ntar sejarawan yang upas deh kalau kita yang ngomong ntar. Sebenarnya kan proklamasi kita adanya di Bekasi waktu itu. Gang Pegangsaan kan masih wilayah Bekasi, Jatinegara. iya. Mau diaku aja kan gitu ya. Ntar sejarawan pada ntar gitu ya. Itu nggak apa-apa dah gitu. Iya. Maksudnya kita malah gowo gitu ya. Iya, cuma bedanya dikit sih, Bo. Kalau Jakarta. Neng. Neng gitu. Bekasi sama Betawi itu. Sebenarnya mah lebih ada yang nambahin Betawi itu budaya dari Arab dari segi bahasa itu. Nah kesininya Bekasi lebih kaya karena banyak saduran-saduran, banyak banget resapan-resapan bahasa Jawa sama Sunda. Itu jadi dah Betawi bahasa Bekasi itu Betawi ora sebutannya dulu mah. Itu. Cuma kalau dipanjangin Betawi betah di wilayah, Bekasi betah di lokasi. Oke. Tinggal belakangnya doang aja ya yang dibedain ya. Iya. Itu bercandaan, jangan dianggap serius. Kalau mau dikaji nggak apa-apa, nanti berapa semester gitu kan. Jadi iya, tapi bener sih Bang, pusat kota di Bekasi dulunya lahan-lahan yang nggak ada orangnya gitu. Jadi Bekasi Bulakan lebih kuat, nggak keusir. Jadi bener betah di lokasi. Buta wilayah, buta lokasi sama ya. Masih bisa nemuin saudara di perkotaan. Itu kan bukti bahwasannya masyarakat Bekasi itu lebih kuat bertahan ketimbang orang-orang Jakarta yang melipir ke pinggiran gitu. Ya, buktinya aja sekarang Bogor itu krisis bahasa Pak Maman. Iya. Sunda enggak. Sundanya hilang. Sekarang lebih banyak bahasa Betawi. Iya. Orang Jakarta, orang Betawi ya. Padahal masuknya Jawa Barat dengan masih bahasa Sundanya kan nggak ada bahasa Bogor ya? Ya, Sunda Bogor kan lebih lain sih Mas Sunda. Lebih kasar bahasanya. Iya. Ada krisis bahasa ya. Bekasi mah ora dah. Bekasi mah kita mah ekspansi bahasa kan gitu. Masuknya Jawa Barat juga ya. Ada bahasa Sundanya juga kan? Dulunya Jawa Barat masuk Bekasi harusnya. Jawa Barat. Oh iya. Iya benar, teritorial Bekasi nyampe
Kali Pemanuk, Brebes. Perbatasan itu, Jawa Tengah Jawa Barat ya. Jadi apa, Bekasi itu hebatnya itu ada perubahan budaya dari segi bahasa, pakaian, tapi tidak menghilangkan adat istiadat masa lalu. Itu tentang istilahnya pernah jadi pusat peradaban Tarumanegara dan Sunda itu. Makanya Bekasi itu lebih kaya, dan kalau saya ini mah orang banyak yang takut sama orang Bekasi mah. Karena bisa jadi kalau nanti misalnya ada kejadian besar, orang Bekasi yang dicari, karena semua kebudayaan itu serapannya ada di orang Bekasi. Terkenal loh Bekasi. Kuenya aja, istilahnya dari Sulawesi paling banyak. Iya. Itu, dan dari bahasa juga Sumatera dan Kalimantan ada serapan. Itu bisa jadi kodek kalau kata film Superman. Bisa diretas. Ketahuan deh siapa tuh orang-orang yang kehilangan budaya, bisa nyari di Bekasi. Istilahnya peleburan dan pencampuran ya di Bekasi, semuanya ada ya. Karena tadi letak strategisnya itu dari zaman Muara Sunda dulu, yang katanya sekarang jadi Marunda, sampai sekarang penyanggah ibu kota. Itu seperti itu, yang mau nggak mau istilahnya. Tapi dan hebatnya kan kita nggak terabrasi, tidak terdegradasi sama budaya-budaya yang ada, malah memperkaya. Gitu. Ya menarik sih kalau nanti sejarawan, antropolog, ya kan, arkeolog, budayawan menggali keberadaan Bekasi. Kalaupun sekarang Bekasi seperti ini kan, kalau tidak salah berdasarkan data terbaru, Bekasi menjadi kota terbesar kedua ya setelah Jakarta. Nah, itu pembuktian gitu. Ada juga yang bantah mungkin, tapi ya jelas kembali kan, ini kan periodisasi kan. Kalau Bekasi menjadi kota terbesar kedua setelah Jakarta sebagai pusat ibu kota, bisa jadi dulunya seperti sekarang ini gitu kan. Gitu. Cuman apa sih trennya dong beda. Karena mengikuti perubahan. Terkenal lah. Apalagi pemberitaan sebagai biaya termahal, bener ya. Apakah juga mempengaruhi budaya dan pelaku Bekasi ini dengan adanya jauh lah, macet lah, paling mahal lah, apa sih Bekasi itu gitu? Ya itu kan poin buat orang Bekasi, meskipun kita harus jungkir balik mempertahankan poin itu gitu loh. Ternyata masih bisa bertahan orang Bekasi, survive. Kalau kagak kan pada ngungsi semua, migrasi ke daerah mana gitu, malah berbondong-bondong ke Bekasi. Masih jadi incaran ya? Padahal kan tadi menurut statistik data ini tertinggi bla bla bla. Tapi orang senusantara itu datang ke Bekasi. Saya pernah survei sama Neng Ulfi. Iya. Daerah-daerah ramai, titik-titik ramai kota kabupaten yang menjadi pusat kerumunan orang untuk melakukan usaha dagang dan pelesiran lah kata orang Bekasi mah. Itu anehnya daerah-daerah rawan banjir. Lah berarti dulu juga saya pas mengkaji sejarah kan daerah kita rawa kan. Rawa. Bahasa kita banyak rawa lumbu, rawa bugel. Bahasa kita yang masih awam, ada orang yang betah hidup di rawa, lah kagak taunya nih. Sekarang banyak orang yang betah di melakukan perdagangan dan untung di lokasi-lokasi yang titik rawan banjir. Aneh itu. Masih bertahan ya. Iya, dalam artian hebatnya orang Bekasi di situ. Belum aja besok ada pasar terapung kayak yang bisa. Gimana di Sumatera kan, Kalimantan gitu kan. Benar. Ini mall apa nih? Semarekon.
yang depan enggak, yang banjir Jope parah. Mega Bekasi. Nah, nggak ada sepinya tuh Pak. Bener. Di bawah doang sepi, di atasnya mah rame banget ya. Nggak ada trauma-traumanya pisan sama banjir. 2 kali lagi ya. Jangan lupa kakek moyang kita pelaut, bangsa pelaut kita kan bangsa pelaut. Udah Ada terbiasa. air ya. Iya. Nah, benar seperti itu. Nah, disitulah maksud saya orang Bekasi itu lebih berdamai sama lingkungannya katanya. Nah, ini tinggal diatur aja nih. Ya. Jangan sampai betah sama sampah sama banjirnya. Airnya bersih-bersih aja ya, jangan yang kotor-kotor. Tuh, lebih menerima keadaan tapi berusaha untuk memperbaiki keadaan itu. Keadaan rungsep aja kasar yang nggak hilang itu ciri khasnya budayanya, apalagi keadaannya indah, Rapi, tertata, Rapi, ya kan? itu maksudnya mah budaya. Kayak ngelus dada banget ini. Iya, jangan pasrah, ya nerimo enggak ya? Iya, itu intinya mah tadi budaya itu kan salah satu alat untuk berubah ke yang lebih baik. Makanya nama lain budaya itu belajar itu. Ya kalau nggak ada perubahan, lu bisa kurang ajar. Sangat merugi. Iya betul. Baik. Silakan rekan Dakta bergabung di 0815 11 107 107. Tapi kalau dalam ya pendidikan lah untuk mempelajari sejarah, ada nggak sih kurikulumnya? Sempat dibuat mulok ya, muatan lokal, tapi belum berjalan maksimal. Tapi ada beberapa ekstrakurikuler ya, ekskul itu yang memperkenalkan budaya Bekasi, dari tari, kemudian juga ada pantun gitu. Mungkin next ada waktu-waktu khusus memang menghadirkan seniman budayawan Bekasi ke sekolah untuk memperkenalkan apa ya, atau mengenal sejarah Bekasi itu sendiri. Jangan-jangan sekolah di Bekasi nggak tahu pahlawan nasional dari Bekasi. Saya sempat ketika ada kegiatan diundang, terus saya bikin games siapa pahlawan nasional dari Bekasi gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah sih mereka tahu semua. Jadi yang ketua panitianya nyiapin anggaran tambahan karena mereka tahu kan gitu kan, ngasih hadiah. Saya pikir itulah cara kita memperkenalkan. Nanti baru dari situ sejarah-sejarah Bekasinya, bahasa Bekasi. Bahasa Bekasi itu kan sebetulnya kalau dari rankingan dia paling tinggi Dan paling tua, tapi nama lain Melayu Pasar. ya itu diperdebatkan juga. Tapi kalau misalnya Mbak Ulfi ngomong pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, kita masih ngerti dikit-dikit gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai bahasa Bekasi, buka kamus lagi kan gitu. Saya aja ya. Iya. Tapi orang Arab ngomong di Bekasi ngerti. Iya. Sebatas lemari doang di Bekasi. Ini buat pendengar Dakta beginilah ini dua orang Bekasi. Budayawan begini ya. Enggak ada. Kalau ntar telepon misalnya yang masuk ya enaknya kudu ngomong pakai bahasa Bekasi gitu ya. Iya, benar. Biar kita ngerti kan, mereka bahasanya kan Iya. tinggi-tinggi gitu. Kecuali yang dari Sumatera, dari Kalimantan, Nusantara gitu kan. Mungkin udah kabupaten sama Jakarta masih nyambung ya, gitu ya. Masih nyambung. Mudah-mudahan kita ngerti bahasanya gitu. Iya. Ngerti kalau orang Bekasi. Iya. Orang Bekasi mengerti omongan kemana aja. Ngucapinnya aja yang susah. Iya, ngomongnya doang yang susah. Iya. Tapi kalau Bekasi kan sekarang kita ada kabupaten dan kota ya. Sama ya? Itu secara administratif. Iya, secara administrasi, tapi kalau secara ininya sama ya. Kultur budaya Satu di sana di kota ada dodol, di kabupaten ada dodol. Iya. Ya Tadi kan? saya bilang, Iya. apa kamus pucung rebutan. Jangan rebutan aset aja, rebutan ini juga rebutan. Aset alhamdulillah. Iya, udah akur ya, udah ada yang ngurus ya. Kita ngurus yang budaya aja ya. Itu mah penggede-penggede dah, kita pengkecit-pengkecit gitu. Nggak pernah ribut urusan aset mah. Kayaknya udah kayak saudaraan gitu ya, kemana-mana samaan, gabus-gabusnya samaan gitu ya. Iya, makanya sebenarnya satu sama lain nggak bisa dipisah. Ya. Itu karena dengan pemekaran itu kan bukan berarti menghilangkan tadi pola perilaku Iya. orangnya.
Itu makanya untuk hal-hal tertentu yang berhubungan dengan budaya ini kita harap saling mendukung. Itu di situ yang kita pengenin. Nyok dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bincang budaya. Ini tentunya rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 081511107107 mengenai budaya Bekasi dan sejarah pelaku dan kebiasaan kita sebagai orang Bekasi tentu sangat luas sekali. Tentu ada hasil ya dari budaya tersebut ya. Ada makanan, kemudian kesenian, alat musik, lagu dan sebagainya. Tentu yang kita bahas di hari ini ngarak nganten ya. Nganten ini banyak ya, ada nganten kawinan ya, dan sunatan ya. Sunatan. Tentu kayaknya sesuatu yang sangat meriah banget ya kalau udah ada hajatan ya. Silakan. Ya, Kang Apep tuh biasanya di lingkungannya bisa ada yang 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam. Iya. Tapi tradisi yang ngarak nganten sunat, nganten nikah itu yang menarik. Jadi di antara Bekasi yang di bagian kidul sama di bagian lor itu, kulon wetan kadang-kadang pakemnya sama tapi ada beberapa yang membedakan gitu. Ada yang lebih mengedepankan nilai religinya gitu kan. Ada juga yang mengedepankan tradisi seninya gitu, seni bela diri misalnya. Lebih detail, lebih keren banget ngomongnya kayak gitu. Lebih lengkapnya mah Bang Apep ini lebih paham dia gitu. Pakar ya. Bukannya pakar, pakir kita ini. Makanya masih terus belajar. Jadi di budaya itu kalau di Bekasi khususnya di Bekasi, umumnya di Indonesia memang puncaknya itu hajatan, kriaan, pernikahan. Karena semua macam produk budaya lahir dari pas momen itu. Nah, di Bekasi ini lebih kaya dari, jadi kalau mau ngelihat akar budayanya dari mana, ini Bang Mandra cakep itu Bang Oman. Lihatlah pakaian pengantennya. Itu dari situ ketahuan akar budayanya. Nah, kayak Betawi tuh perempuannya rada kecinaan dari ornamen kebaya encimnya. Nah, pakaian lelakinya ke Arab. Jubah ya. Iya, kayak pakaian sultan. Gamis ya. Ya, mau apa ke udeng-udeng itu. Nah, kalau Bekasi bukan udeng kayak sorban ya. Iya. Bukan ya. Udeng kok kayak Bali kayak ya. sultan itu ya. Iya. Itu. Topi Turki dilibet. Nah, kalau Bekasi, nah tadi tuh ada belah ilir, ada belah kidul. Gitu. Nah, kita ini pertengahan nih. Proyek Bekasi, kota Bekasi sama saya, kampungan saya nih Tambun itu pertengahan antara kidul sama ilir itu. Nah, itu Belor ya. Iya, belor. Utara apa? Iya. Nah, Kidul tahu. Selatan. Kalau perempuannya mah hampir mirip dengan Betawi, tapi ornamennya lebih kurang gitu. Kebaya acim itu lebih simpel ya. Nah, kalau lelakinya itu lebih ke Bugis kalau pakai peci itu. Iya. Nah, kalau pakai Blangkon rada ngidul lebih ke Sunda, Mataram gitu. Blangkon Sunda gitu ya. Makanya emang dari budaya itu Bekasi itu lebih kaya. Lengkap ya. Nah, produk-produk seni itu justru lahir dari pas itu hajatan. Kayak topeng Bekasi itu lahir pas dari hajatan. Itu sebelumnya kan itu tari topeng Cirebonan. Itu. Nah, pas adanya hajatan, karena istilahnya orang hajat itu dulu paling diincer merampok, Neng.
akhirnya banyak kudu diperpanjang itu prosesi biar orang ngumpul terus-terusan. Iya. Ngeri kalau sampai kondangan berhenti itu gara-gara ini, ngeri tuh. Gitu Karena identiknya kan orang hajatan pasti sama saweran, sama duit. Iya. Gitu. Ya, nah dari situ banyak tuh seni yang terlahir, produk-produk budaya yang lahir dari kawinan. Makanya kawinan itu sebenarnya ya puncak produk budaya yang besar. Itu Berarti semuanya ada di situ ya? ada di situ. Lah hiburan kapan lagi kalau bukan hajatan? Cuma memang dia menampilkan seni budayanya yang kadang tadi yang ada yang berbeda. Di utara misalnya ada tradisi lebih kuat kepada nilai-nilai religinya misalnya gitu. Kayak setelah akad itu ada ngarak nganten, kalau di tempat lain kan pengantin gitu kan. Kalau kita bukan menggampangkan tapi memang disingkat aja nganten gitu. Ada setelah akad diantar rombongan tuh dengan ada pembacaan sholawat ada yalil. Saya nggak begitu paham bacanya gitu, salah gitu kan. Ada lagi iringan musiknya yang pakai ada hadro, rebana Hadro miang ya. gitu ya. Kalau utara itu Kalau di selatan mungkin berbeda gitu. Tapi tujuannya tentu untuk memeriahkan karena mereka jadi raja dan ratu 3 hari 3 malam. Kalau ada yang 3 malam Bukan kan sehari ya. 3 malam gitu kan. iya Iya kan? iya Seperti itu kira-kira. Tapi yang jelas memang tradisi ini seperti yang Bang Apep bilang, banyak karya seni yang lahir dari situ. Atau mungkin yang lama juga digali lagi untuk dimunculkan di momen itu gitu loh. Berbeda dengan ngarak nganten sunat ya. Nganten sunat tuh dia pakai itu katanya tuh dulu tuh pakai kuda atau apa namanya Kalau di itu Sunda kan sisingaan ya, pakai itu arak-arakan. arak-arakannya ya. di kita tuh ada kendaraan yang dipakai. Terakhir mungkin ada yang pakai beca atau pakai odong-odong karena Iya. mungkin perubahan zaman gitu. Iya. Tapi yang dihias gitu loh, yang bikin smart gitu. kayak Raja Sari, beneran kayak Raja Sari. Itu dari pengantin sunat sampai pengantin nikahan emang dipersiapan udah kayak Raja Sari. Itu yang menarik itu memang istilahnya pernikahan tadi, karena pernikahan itu istilahnya harus menjadi ciri kebudayaan gitu. Nah itu Bang, yang kita sedihin ini sekarang itu kalau mau tahu budaya nungguin orang, mau tahu budaya Bekasi nungguin orang Bekasi kawin sunatan doang. Enggak, belum musim kawin gimana? Nah kalau dulu kenapa hajatan sampai bisa 3 hari 3 malam kata Bang Oman? Orang Bekasi itu bijak, Neng. Kayak Dakta ya? Iya. Jadi hajatan itu Bijak dan cerdas. Iya. hajatan itu kudu nungguin panen. Oh iya iya. Enggak kayak zaman sekarang. Unggal bulan hajatan. Apalagi bulan larangan katanya. Bulan apit bahasanya begitu. Orang-orang Tanggal tua, tanggal muda ya. Iya, hampir kayak asal lama-lama gajian habis. Itu. Jangan ngeluh di sini, ATM kan banyak Mas. Iya, maksudnya orang dulu itu bijak benar gitu. Satu, harus nunggu panen. Iya. Terus kedua, ada paketan. Paketan itu cikal bakal arisan. Jadi pihak keluarga khususnya atau warga setempat itu bawaan. Ada yang bawa minyak, ada yang bawa gula, ada yang bawa beras. Nah itu dibawa tuh ada ketuanya tuh, ketua arisannya bistir namanya. Yang Nah, ngumpulin ya. catet iya. Nah, ntar pas orang lain hajatan, yang kemarin hajatan ditegur. Bebales ya istilahnya. Iya, lu keutangan ini. Bang Oman apa, Bang Rafik apa gitu ya. Jadi walaupun memang di posisi lagi senang, tapi nggak nyusahin banget gitu, masih ada gotong royongnya. Kebersamaan ya. Di situ makanya arak-arakan rame. Lah kalau zaman sekarang, kalau nggak ada sponsornya mah. Makanya budaya Udah pakai sponsor ya? Makanya budaya itu sebenarnya hadir di kala sukacita sebenarnya.
Nah, sekarang kan budaya kayaknya lagi berduka cita hadirnya. Gitu ya. Itu di jalan ondel-ondel. Iya. Iya, benar. Banyak yang perhatikan itu. Iya. Bukan cuma itu, ada Gara-gara- lagi yang lain, seni-seni yang lain. Dulu ondel-ondel hadir ketika orang pada kenyang. Ya. Sekarang ondel-ondel hadir ketika Kelaparan. orang pada kelaparan. Itu Iya. udah lumping sampai makan beling. Itu emang makanannya. Emang atraksinya ya. lupa Atraksi. saya. Maaf. Iya maksudnya degradasi di situ doang. Teh. Iya. Makanya kita di pelaku pemerhati budaya itu miris itu. Kayak tadi. Dulu orang nemu kayak di saya nih Bekasi rada tengahan, kidul kagak. Ini kagak. Itu nemuin Keder maulid ya. Itu nemuin baca maulid itu kagak perlu nungguin bulan Mulud. Iya. Itu pas mau mangkatan tuh biasanya. Maulid, ya. Itu. Nah, sekarang maulidnya kagak tahlilan. Iya. Iya, jadinya ya. Iya, maksudnya prosesi itu kan kenapa harus maulid dihadirin? Nah, itu kan hebatnya maulid. Iya. Kehidupan Rasul itu diceritain itu dari lahir, Iya. nikah sampai nikahin Iya. anaknya itu. Itu kan proses kebahagiaan sebenarnya. Benar. Ya maulid itu kan ungkapan bahagia. Iya, kelahiran. Itu. Iya. Mudah-mudahan dengan kayak begini nih mengingatkan lagi Iya. nanti yang pakar-pakarnya para ahli. Betul. Termasuk kita kalau ngomongin tadi tradisi ngarak nganten di bagian utara itu sebetulnya Bang Imam Pahamdos, Sekretaris Umum BKMB Bagasasi. Kita Iya. tunggu beliau mudah-mudahan sampai sini. Iya. Karena kalau tadi tradisi tadi tidak kita ungkapkan, kita bahas, kita omongin, kongkoin, takutnya pada lupa gitu loh. Kalau bahasa kita mah kerennya mati obor gitu. Iya, mati obor. Nggak ada penyambungnya lagi ya. Iya. Ya, ingat juga sih dulu kalau kita ketemu saudara kalau nggak lebaran nih pasti hajatan. Benar ya. Iya, itu. Makanya itu proses proses benar-benar sukacita, ungkapan rasa syukur memang ya itulah budaya itu. Ya khususnya di ngarak nganten. Itu kayak ondel-ondel di Jakarta, di kita makan barong. Iya. Itu dari awal cerita mah dari arak-arakan orang Cina mati Jadi sama ogo-ogo. Iya. Itu karena kan dulu maaf ini mah gitu ya, eksodus orang Bali dibawa sama Belanda ke sini kan istilahnya emang untuk diperistri sama orang Cina. Orang Cina bingung mau ngawinin orang sini kagak pada makan babi. Orang sono. Iya. Makanya ada istilah nio, Mang. Oh. Nio itu marga buat perempuan di Cina, tapi adanya di sini doang. Oh, di Bekasi ya. Di Bekasi. Jadi mencirikan bahwasannya dia itu diperistri sama orang saudagar Cina itu. Iya. Nah, dari arak-arakan orang meninggal tuh nyampe kuburan, jadi kan ogo itu tahu barong itu kita menyebutnya barong bukan ondel-ondel karena serem, becaling segala macam. Itu fungsinya itu awalnya buat nakut-nakutin roh jahat. Kan lucu ya, roh jahat ditakut-takutin. Kita yang takut berarti kita roh jahat ya enggak ya? Tapi dengan degradasi budaya, kan indah nih budaya nih. Iya. Hal-hal yang tadinya cenderung ke yang klinik dan Mistis gitu ya. mistis sampai ke musyrik berubah nih seiring dengan berubahnya muka itu tuh Ondel-ondel. barong barong. ya sampai akhirnya jadi ondel-ondel yang tadinya ngarak orang mati ya sekarang bisa ngarak orang kawinan hajatan Iya. itu Jadi perubahannya ke arah yang lebih baik. di hajatan Iya. itu perubahan budaya itu di hajatan berkembangnya Iya. kayak topeng itu dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi karena emang tugasnya mengeronda dia mah itu ada 3 babak, ada topeng cerita, ada topeng jawara sama lipat gandes lawakan. Emang buat ngeronda doang. Jagain yang punya hajat. Iya, makanya hebatnya nganten itu sumber inspirasi kreatif produk budaya itu ada di situ. Itu. Menarik ya kalau misalnya nanti masuknya sejarawan atau antropolog yang mengkaji apa yang kita
omongin nih malam ini Iya. kan. Jadi Boleh. kita makin banyak pencerahan tentang apa yang kita omongin ini kan istilahnya mengawali gitu kan. Kayak tadi perubahan dari barong yang tadinya mengantarkan orang ke pemakaman, kuburan, kemudian bisa makin ke sini banyak perannya kan gitu loh. Perubahan karakter segala macam. Bisa jadi nanti ada yang sudah paham itu ya kan, sharing, berbagi, melengkapi apa yang kita tahu. Kadang-kadang kan kita sebatas tahu di lingkup kita. Iya. Sementara yang lain lebih paham gitu. Ya, biasanya masyarakat juga mengadakan ngarak antenik ya karena dulunya seperti ini, tapi mereka juga nggak paham maknanya seperti apa ya. Iya. Betul. Karena nilai-nilai apa filosofinya ya kan, maksud dari apa yang ditampilkan itu kadang-kadang sekedar mengikuti tidak tahu ruhnya gitu. Iya. Jadi agak kering jadinya kan. Kalau di tempat saya mah itu petanda sebetulnya, Bang. Maksudnya kenapa sih pengantin kudu diarak? Gitu. Ya. Biar tahu. Pemberitahuan ya. Ya, nanti kalau ketemu dia nggak fitnah gitu Iya. ya. Tuh lakinya kayak begitu. Iya, iya. Tuh orang sono gitu. Iya. Kalau nggak diarak ya repot kalau iya. Emang bagus juga sih. emang diarak. Bukan sebaliknya diarak dalam makna yang berbeda ya gitu kan. Iya. Secara dalam Islam pun juga kita harus menyebarluaskan berita Iya, pernikahan ya. Iya. Makanya di Bekasi ngambilnya kriaan. Makanannya kuenya kue sombong, Mang. Kue sombong apa itu? Apa? Kue sombong di Bekasi itu disebutnya dodol karena gulanya kebangetan. Gula dulu zaman dulu mahal. Oh ya. Itu makanya disebut kue sombong. Iya. Mahal dulu ya. Iya, adanya pas kriaan gitu. Makanya seneng ya kalau krian semuanya datang ya. Iya, semuanya maksudnya emang kalau dari bahasa Arab mah kan konotasinya negatif kriaan. Kria ya. Ya cuman kan kalau di kita mah ungkapan apa adanya segitu senangnya gitu sampai pengen ditampilin gitu semuanya. Itu sampai diarak gitu pengantin biar orang tahu gitu. Ada makna ria, ada ceria jadinya Ada gitu. ceria. Kita sih nyebutnya mungkin keplesetan sedikit, keceriaan. Tapi kalau budayawan ambil yang baik. Kita sepakatnya ceria. Kalau ria itu kan dinilai kan pamer ya. Iya. Ya, kalau dalam secara Islam Iya, ya. itu. Dinetralisirnya Iya. H-1, Iya. mangkat. Iya, mangkat. Tapi kan mangkat artinya Nah, mangkatan itu yang punya hajat banyak-banyak istighfar dah. Kayak sidang, Po. Neng gitu, mangkatan itu. Yang takut hujan gitu. Ya, katanya kalau makanya buru-buru tuh sama istilahnya hadirnya Islam itu dirapihin gitu. Iya, benar. Tadinya kan malam angkatan itu malah ada yang ke kuburan ngomong. oh gitu ya. Lah kalau leluhur Ngapain itu? ngundang leluhur. Gitu. Jangan sampai ntar kita salah katanya leluhur kagak diundang ntar ngambek pas pangkat pas hajat. Ntar hujan lagi nih gara-gara nggak ke leluhur minta izin ya. Itu makanya akhirnya kan istilahnya ada doa. Iya. Buat yang udah nggak ada sama yang masih ada. Jadilah mangkat, malam mangkat gitu. Jadi ada tahapan, ada nilai, Ya. ada filosofi yang ada apa yang terkait gitu ya dari peristiwa itu, dari momen itu. Makanya kan ini apalagi kan doa nikah itu udah lebih jelas lagi. Iya. Gitu. Makanya prosesi Betawi dan Bekasi itu hampir mirip. Iya. Masalah hajatan itu. Dan proses budaya sampai melahirkan budaya dengan spiritual itu bisa diterjemahin ya pas di itu tuh di hajat doang. Itu kalau di prosesi acara yang lain itu susah tuh disatuin tuh antara budaya dan spiritual apalagi agama. Iya. Tapi di pengantin subhanallah itu Mang Ya. agak maksudnya indah gitu. Iya. Gitu. Apalagi kayak di utara sekarang Mang. Malam pertamanya Maulid pagi siang. Iya. Malam kedua dangdut. Malam ketiga jaipongan. Iya. Semuanya ya. Iya, puyeng-puyeng dah gitu. Puyengnya kebanyakan. Aduh. Tapi kan semuanya syar'i. Iya. 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 Iya, amin. Iya, semuanya tercatat di KUA.
Tapi sama halnya dengan nganten sunat hajatan sunat juga sama aja ya. Istilah mungkin apa yang bisa dimaknai gitu. Nah, kalau sunatan kan ungkapan keluarga orang Bekasi bangga punya anak lelaki. Karena kan dulu mah anak lelaki yang berarti yang nerusin garap sawah gua kan begitu, yang nerusin bersihin kebun gua kan begitu. Jadi ya itu anak lelaki dulu itu emang bener-bener diarep-arepin. Sekarang juga sama, cuma mungkin perayaan pestanya agak beda karena kondisi dulu kan diaraknya. Kalau deket kawasan kurang dia. Iya kan karyawan perempuan. Bercanda. Iya, dalam artian semuanya itu ungkapan keceriaan. Iya. Dan hampir sama sebenarnya. Tergantung seberapa besar ungkapan syukur si yang punya hajat gitu. Sama. Pokoknya bocah BK apa diikutin ya. Dulu saya sunat mau dibacain hikayat. Oh. Saibul hikayat. Itu. Kambing, motong sapi, kambing atuh gitu ya. Belanya ayam jago. Apa kudu besar-besaran juga ya kalau nganten sunat ya? Pokoknya kalau dia minta apa aja diturutin tuh. Iya. Iya. Terus diarak keliling kampung. Pokoknya nih anak pertama, cucu pertama, udah gede-gedean dah ya. Iya, bapaknya nyumbang, kongnya nyumbang. Masa acara kecil kan begitu. Biasanya begitu. Apalagi anak pertama, cucu pejabat, anak pejabat ya. Iya. Itu ceritanya. Nganten, iya sama-sama diarak. Iya. Bukan sunat tuh pakai delman pakai. Ada yang pakai tandu ya. Iya, tandu. Kalau di Bekasi apa? Kalau di Sunda kan sisingaan ya, di tandu, diarak gitu kan ya. Ada yang ya tergantung. Kalau di kita tuh sebetulnya dulu pakai delman kalau enggak naik kuda. Dan dulu masih banyak gitu loh. Terus juga memang latarnya masih lega, masih pada punya kandang kuda kali gitu ya, istal kalau kagak sewa gitu. Emang kendaraan sehari-hari. Iya. Selain roda. Tahu nggak roda dulu? Roda itu pedati. Pedati. Ditarik sama sapi. Iya. Kita nyebutnya sampi. Bukannya sapi. Kita mah sampi. Sebenarnya kebon. Oh. Jadi beda. Kalau roda ditarik sama sapi dia kagak tahu pulang. Tapi anehnya kalau kerbau sampi itu dia jalan terus kalau yang supirnya nih tidur. Karena tahu alamat dia. Tahu nggak nama supirnya apa? Kusir ya? Bajingan. Nah makanya nggak tahu tuh. Itu ya? Iya, cuman kita jangan ceritain kenapa bajingan jadi negatif. Iya. Itu kenapa? Banyak sekali hal-hal yang akhirnya belok ya maknanya. Itu dulu namanya bajingan, supir roda itu disebutnya. Kalau kusir itu delman. Tetap juga didandanin tuh bocah yang sunat itu kan didandanin. Iya, didandanin ya. Kayak sultan ya, apa kayak pangeran gitu. Ya. Kayak biasanya pakai baju koko gitu, pakai sorban gitu ya. Betul. Pokoknya udah paling lah didandaninnya gitu. Kalau saya kan kampungan kaum. Itu pakai itu tuh topi Turki tuh yang merah pakai turbus. Iya. Itu tergantung, makanya itu hebat di Bekasi emang ya. Iya. Mewah banget ya. Iya. Itu. Tinggal pilih. Kalau dulu belum ada sedikit dokter bengkong. Enggak, bengkong ya. Gitu. Sekarang kan sudah lebih modern lagi ya. Itu. Oke, baik. Gak terasa ya. Kita sudah mungkin kita next di pekan depan ya, mudah-mudahan ya. Oke, siap. Bisa kita lebih banyak lagi yang harus kita pelajarin, kita ketahui ya. Banyak kalau mengangkat sejarah budaya Bekasi itu tadi dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu dalam siklus kehidupannya, belum lagi yang situsnya kan. Kita belum menggali apa sih yang ada di Bekasi, artefaknya, jejak sejarahnya gitu kan. Kita bisa ngomong kayak begini juga kan tentu tidak lepas dari masa lalu kan. Lalu
bisa jejak misalnya kan, bisa pede misalnya kan. Ya. Kita kemana-mana juga masih bisa diterima dari Aceh sampai Papua gitu. Berarti kan ke belakang mungkin ada catatan sejarah yang membuat kita dekat dengan saudara-saudara kita di Aceh sampai Papua. Jadi kita nggak malu kalau ketemu orang Bekasi, apa tuh Bekasi, kita bisa menceritakannya A, B, C, D, E gitu kan ya. Ya sekarang aja orang nggak pada tahu. Iya. Lah kalau zaman Belanda sama zaman Jepang mau diistimewain Bekasi. Iya. Gitu. Sekolah guru pertama aja tuh zaman Jepang di Bekasi sih. Iya benar. Kota. Berarti kan peradabannya emang lumayan hebat. Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Oman dan Bang Rafiq sudah hadir di Dakta. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Po Ulfi apa? Neng. Ulfi. Mudah-mudahan nggak salah kata kita nih ya, Iya. buat Iya, mohon rekan maaf sebelumnya. Dakta. Siap. Ini awal, nanti kalau misalnya kita kudu ngomong yang baik sama yang bener, kita Iya. coba gitu ya. Iya. Kita kan bocah ledok bocah enak. Iya, banyakan menggigit gori sama Kan namanya juga bahasa Bekasi. Iya. Iya. Ngomong orang Bekasi mah apa ke? Ya apa adanya ya. Adanya, iya. Iya. Siap. Dari Baik. hati, gila. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Nggak mau warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun dulu. Enggak Iya, lah, pantun. udah nanti aja lah, nanti udah terima aja dah. kasih. Mau pakai pantun nggak? Udah nggak usah nanti aja. Aku diomelin sama Kong Guntur. Kagak begitu pakemnya. Ntar di ponten be dia mah itu Neng kalau dia pasti dengerin nih. Ntar pas saya pantun di ponten namanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.